Kenapa kok yakin banget Madura, dan ini kan baru pertama kali untuk bisa semasif ini ya kan, untuk nanti film yang mendapatkan layar banyak dan ini tayangnya juga di seluruh bioskop Indonesia ya kan. Nah, karena berawal dari keberhasilan yang film saya yang kemarin itu kan horor komedi. Terus setelah horor komedi itu di tahun 2024, kami Skak Studios itu selalu mikir bahwa kalau misalnya kita mengikuti arus ini terus, pastinya nanti yang lainnya juga main ke arah sini gitu kan. Kita harus memikirkan cara yang lain gitu kan. Kita harus menemukan yang beda. Nah, terus yang beda ini apa? Apakah kita akan terus-terusan melulu menggunakan bahasa Jawa? Oke, memang Skak Studios itu di awal karya-karyanya berbahasa Jawa karena memang ya saya orang Jawa gitu kan. Tapi kami pun juga sudah menyiapkan banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang lain seperti contoh bahasa Sunda, bahasa Bali. Nah, ini yang unik, ini bahasa Madura ya kan. Nah, ini adalah proses untuk tidak zona nyaman aja gitu kan. Jadi oleh karena itu ketika sudah berhasil itu kami langsung kepikiran apakah ke depan mau bikin monster, ke depan bikin thriller, ke depan bikin alien lah. Pas alien langsung kayak wah, ini menarik nih alien. Terus aliennya digimanain biar unik gitu kan. Alien ketemu sama siapa nih yang unik? Madura. Waduh, langsung ketawa kan. Itu dari segi premis saja kayak UFO crash landing ditemu sama orang-orang Madura. Terus ngapain gitu loh? Apakah nanti gimana UFO-nya dan segala macam. Itu kan jadi premis yang unik. Nah, dari situ kita langsung fokus 2024, 2025 awal itu langsung saya ketemu sama Muslim. Ya kan, ketika saya ingat ini bahwa teman saya ada yang satu ini orang Madura juga udah melalang buana, dan dulu pun juga kami juga sempat kerja sama bareng di film saya yang pertama ya kan. Jadi oleh karena itu dirembukan jadilah ini Vovo dari proses penulisan kurang lebih 6 bulan. Jadi itu intens banget kami untuk membangun keluarga Madura dan segala macamnya. Dan kami sepakati untuk syutingnya di Surabaya Utara karena nanti pun juga kalau ke Bangkalannya itu lebih enak karena nyebrang Suramadu kan juga enak tuh, sudah ada Suramadu. Karena ada lokasi syutingnya ada di Bangkalan juga ada di Surabaya Utara. Jadi seperti itu teman-teman, dan harapannya dengan keberanian ini pun juga ini menjadikan sesuatu yang baru ya di perfilman kita juga, bahwa ini memberikan kesempatan ke talenta-talenta lokal juga, bahwa bisa dilihat bahwa pemainnya pun yang Anda bisa lihat di poster-posternya kan ini adalah jebolan casting semuanya, bahwa kami tidak omong kosong bahwa membuat casting hanya untuk agar IP-nya bisa nyala di awal-awal dulu bisa sudah dikenal masyarakat, tidak, bahwa hasil dari castingnya pun nggak cuma jadi ekstras atau cuma jadi cameo tapi menjadi pemain inti. Jadi harapannya ini sangatlah hyper lokal. Habis. Tapi dengan keberhasilan USB apakah jadi pemantik juga mas, akhirnya mainin lokal lagi deh, film lokal lagi, dan gimana cara rayu mas Muslim buat main? Oke. Kalau ke depan mau lokal lagi memang mas, kalau misalnya dari berbicara lokal, DNA dari Skak Studios itu memang lokal. Jadi kami tuh selalu pengen kelokalan yang kita miliki itu jangan malah dianggap kayak remeh, dianggap kayak itu katrok deso, malah tidak digunakan, malah kita menggunakan yang lain lah ya. Jadi kayak misalnya seperti itu akan ironis sekali setiap tahunnya kan banyak sekali bahasa daerah yang punah kan. Nah, kami tuh pengennya adalah kedaerahan itu malah harus dijunjung tinggi, dijadikan karya gitu loh. Dijadikan karya yang bagus sehingga bisa menarik apapun saja yang kita lagi syuting di sana, dimanapun ya Mas. Kita berbicara di luar Jakarta ya, karena kan Jakarta ibu kota dan di sini perputarannya sudah kenceng banget dan ini sudah amazing banget. Kita berbicara di luar, itu kan sangatlah redup sekali kan. Upayanya adalah agar desentralisasi. Nah, upaya kami Skak Studios memang seperti itu, agar di lokal-lokal yang lain, di daerah-daerah yang lain itu juga bermunculan gitu loh. Nah, memang arahnya memang ke sana. Kami akan terus memupuk itu. Tapi yang kita sajikan selalu universal. Seperti contoh ya, kita nonton drama Korea, apakah kita harus tahu bahasa Korea dulu kan? Kita nggak harus tahu, tapi akan ada subtitle yang menuntun jalannya show itu, dan nilai yang mereka junjung selalu universal. Yang kita juga orang Jawa Timur, orang Asia Tenggara, orang Indonesia juga merasakan hal itu gitu loh. Itu menurut saya nggak masalah, dan mungkin anda semua tadi juga sudah menonton film ini, dan anda pun juga mungkin siapa di sini orang Madura, mungkin ya dari anda semuanya mungkin 10% atau 5%. Ya mayoritas kan bukan orang Madura yang nonton memang tadi, tapi kan juga ketawa, saya tadi melihat anda semuanya nonton ketawa terbawa-bawa, ya memang ya itu tadi balik lagi ke universal tadi, nilai universal yang yang dijual di sini gitu loh. Jadi seperti itu. Untuk tretan Muslimnya bagaimana membujuk dia untuk ke sini, tidak langsung berlama-lama karena ketika si Muslimnya itu mendengar bahwa ini tuh
akan menggunakan bahasa Madura, anaknya langsung terpanggil gitu lah. Wah, beneran Bay, beranilah, kenapa enggak? Beneran berani, dia tanya berkali-kali kan ya, balik lagi, jawabanku dari barusan itu. Loh Sam, kita tuh loh, nonton film Thailand, nonton film Korea, apakah kita harus bisa bahasa mereka? Kan nggak harus bisa ya, kita kan nonton subtitle gitu kan ya. Kenapa harus malu, kenapa harus nggak berani dengan ini berbahasa Maduranya gitu loh kan. Kamu kan orang Madura, masa nggak bisa bahasa Madura? Bisa Bay, malah ini terbangun ini kan, kayak semangatnya membara karena selama ini Maduranya itu nggak digunakan gitu loh kan. Tadi kan dia juga bilang sendiri seperti itu. Jadi cepat sekali dia langsung nimbrung, dan Muslim pun juga menambahkan ide-ide kreatif dia tentang Madura. Jadi bagaimana Madura ini hidup, terus bagaimana kalau malu-malunya ketika ada orang lain yang mengata-ngatain dia, kayak tadi digambarkan oleh karakter Mustafa, itu semuanya juga hasil elaborasi ide dari Muslim juga. Keseriusan film ini terdapat teknologinya yang dipakai seperti apa? Oke, jadi untuk di film Foufu ini teman-teman kami mengkolaborasikan untuk karakter Foufu-nya hidup itu dengan studio yang bernama Hopimpa Animworks. Ini dari Surabaya dan juga ada di Malang karena mereka studionya ada di Surabaya, ada di Malang. Ini sudah melalang buana mereka, jadi garapannya juga sudah banyak sekali ke luar negeri. Nah mereka juga deket sama company kami, ketika kami punya ini kami tawarkan, mereka langsung mau. Dan teknologi yang kami gunakan juga nggak cemen-cemen untuk menghidupkan karakter si Foufu ini. Kami harus bersusah payah untuk menyatukan dua pemain, yaitu ada si Bambang Ceper yang menjadi karakternya. Jadi dia tuh pendek kan ya, jadi digunain helm yang gede gitu ya kan. Terus nanti helmnya itu akan ditempel CGI. Nah terus suaranya itu langsung didubbing secara live oleh Mas Ade Bibir. Nah Ade Bibir ini dubbing live di lokasi, juga dipasangin kamera yang menyorot langsung ke wajah. Ya kan, ke wajahnya Mas Ade Bibir itu kayak ya ini kurang lebih kayak tahu kan filmnya James Cameron, Avatar itu kan juga kayak gitu kan. Jadi ketika ekspresinya A, I, U, E, O-nya si Mas Ade Bibir itu nanti akan di capture, dipasang ke wajahnya si Foufu gitu loh ya kan. Nah itu juga mengajak juga ada 120 orang lainnya yang berupa animator-animator ini dari berbagai macam divisi yang tadi saya bilang ada di Hopimpa Animworks, itu untuk menghidupkan karakter ini. Dan ini harapannya bisa menjadi nuansa yang baru ya di perfilman kita, bahwa kalau kemarin kita melihat bahwa horor juga banyak, horor komedi juga banyak, kalau misalnya sci-fi Bismillah ini bisa menjadi sesuatu dan berhasil, harapannya juga tidak ada salahnya untuk menggabungkan film dengan animasi-animasi, karena animator-animator Indonesia itu top teman-teman, dan mereka menggarap itu seringkali di luar negeri ya kan. Daripada di luar negeri kita jadi tukang terus, ya kita punya IP sendiri, kita bangun di sini sendiri, kita bisa loh, banget bisa. Karena derivatifnya, bayangkan teman-temannya, untuk Foufu ini tuh nggak yang selesai di film saja, nanti derivatifnya tuh bisa panjang banget, bisa jadi game, bisa jadi buku, bisa jadi apapun, merchandise dan segala macam. Karena ini karakternya unik dan lovable. Karena ini juga dari desain karakternya itu dia dari Hopimpa Animworks itu menggabungkan bahwa bagaimana ya anak kecil itu suka gitu loh. Kenapa kok bulat, kenapa kok kepalanya besar, kenapa kok matanya juga besar gitu kan. Itu karena anak kecil itu sekarang sukanya kayak gimana, itu mereka riset. Dan seperti itulah untuk di film Foufu ini, harapannya ini bisa menjadi pembaharu juga ini. Karena karakter Foufu-nya ini dibangunnya itu menggunakan animator yang banyak sekali.